takut sama Allah, ya. Dan yang ketiga, sifatul hayawan. Kadang-kadang lebih dominan sifat hewannya. Apa itu sifat hewan? Makan, tidur, mohon izin, mohon maaf, hubungan suami istri, itu sifat hewan. Nah, Ramadan ngedidik kita, mentarbiah kita, mentakdib kita untuk meminimalisir bahkan melenyapkan sifat hewan yang seringkali mendominasi. Coba, saya pengen tanya, tidur lagi bulan Ramadan, enak apa enggak? Nikmat apa enggak? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup, Pak? Masih hidup, teteh-teteh? Ini kayaknya banyak yang udah mimpi kayaknya. Tidur lagi Ramadan, nikmatnya bukan main. Bahkan ada istilah naumun shaimun ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Makanya ada orang yang memahami hadis ini, walaupun ini hadisnya dhaif sebenarnya ya, nggak kuat ini hadisnya. Ada orang memahami hadis ini dengan keyakinan ya udah, kalau tidur itu ibadah, maka Ramadan akan saya gunakan untuk tidur. Bahkan tidurnya aja dihitung ibadah. Habis subuh tidur, bangun zuhur. Habis zuhur sholat, tidur lagi, bangun asar. Habis asar tidur lagi, bangunnya beduk maghrib. Tapi kalau teman-teman saya yakin enggak, karena ada pekerjaan yang harus dilakuin tiap hari ya. Nah, jangan sampai nanti udah libur kerjaannya, Ramadannya dipakai tidur. Maka yang harus kita pahami, kalau bulan Ramadan tidur orang yang puasa aja ibadah, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholat sunnahnya, apalagi zikir kepada Allahnya. Jadi harusnya Ramadan itu melatih kita untuk fastabiqul khairat. Makin berlomba-lomba, bukan lomba tentang THR, bukan lomba caper sama atasan, tapi lomba siapa yang Ramadannya jadi Ramadan terbaik. Pak, kira-kira kita ketemu lagi gak di Ramadan yang akan datang? Kita dikasih umur lagi gak sampai Ramadan yang akan datang? Kira-kira teteh-teteh ada gak di Ramadan yang akan datang? Insya Allah. Tapi wallahu a'lam bishawab, cuman Allah yang tahu. Kemarin ada artis baru meninggal tuh, rame ya. Mungkin teman-teman tahu juga, orang di mana-mana beritanya. Artis dari zaman kita muda dulu sampai sekarang saya udah tua seumur ini, wafat karena penyakit. Tahun lalu masih sehat ikut Ramadan, tahun ini pada Allah udah jadi almarhum. Jadi sebenarnya gelar yang paling dekat sama kita tuh bukan gelar sarjana, jabatan dan lain sebagainya, tapi almarhum dan almarhumah. Gak ada yang tahu kita ketemu lagi gak di Ramadan yang akan datang. Makanya doa kita, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi Ramadan terbaik saya, bukan jadi Ramadan terakhir saya. Maka betapa rugi orang yang Allah kasih kesempatan masuk ke bulan Ramadan, tapi Ramadannya tidak memberikan impact takwa bagi dirinya. Sekali lagi, Ramadan madrasah anti fraud. Penyakit hatinya dihilangkan, sifat hewaninya dihilangkan. Tidur boleh, tapi kalau tidur mulu itu ngalahin kucing sama kambing, Pak. Zaman sekarang coba kita lihat berita, mohon izin, mohon maaf. Ini banyak manusia yang sifat hewannya lebih dominan daripada hewan. Berapa banyak kasus kita lihat, case pembunuhan, kekerasan. Ada ayah yang dengan teganya melecehkan anak kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Ada saudara laki-laki yang merenggut keperawanan saudara perempuannya sendiri. Ada kakek yang membunuh cucunya sendiri. Maka kita simpulkan, manusia memang punya sifat hewan dalam dirinya, tapi zaman sekarang kita melihat betapa banyak kejadian manusia yang sifat hewannya lebih hewan daripada hewan itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi masuk Ramadan, kita lagi dihanguskan sifat hewannya sama Allah. Tuh, dibersihin. Makan, tidur. Ya biasanya kita makan jam berapapun, hayo. Tapi sekarang ada batas waktu. Tempe halal kalau maghrib, tapi siang haram. Istri sendiri halal kalau malam, siang haram. Makanya nanti ada qadha, fidyah sama kafarat. Tuh, ditakdib tarbiyatun nafs. Bagaimana
melatih dirimu untuk menahan diri walaupun itu halal. Ini Ramadan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita ngutamain yang halal daripada yang haram. Satu, mari sama-sama anti fraud di bulan Ramadan ini mendidik diri kita untuk lebih bertanggung jawab, tidak ngambil hak orang lain, lebih empati terhadap sesama. Dan kalau ada masalah baik dalam internal diri kita ataupun dalam lingkungan pekerjaan dan keluarga, yang harusnya muhasabah, refleksi diri, perbaikan itu diri, bukan orang lain. Ada Pak, seorang ulama, teteh-teteh, namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu kalau terjadi masalah dalam keluarganya, kalau Allah kasih musibah di kampungnya, apa doa beliau? Hadhihi min ajli, ya Rabb, hadhihi min ajli. Ya Allah, masalah yang lagi saya hadapin di kampung saya, di keluarga saya, anak-anak saya, hadhihi min ajli. Ini bukan karena orang lain, tapi gara-gara saya. Banyak dari kita dalam lingkungan pekerjaan nyari kambing hitam. Begitu salah tugasnya, salah kerjaannya, tidak sesuai dengan kemauan atasan, kita cari yang lain, nanggung dosa kita. Ini bukan saya mau udah bagus nih, cakep nih, ya, deadline-nya udah sesuai waktu, udah saya penuhi semuanya. Ini dia nih, dia tuh nyari kambing hitam. Padahal ulama Imam Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana akhlaknya menurun dari Rasulullah SAW. Beliau kalau ada terjadi musibah, kesalahan, force major, ya, kadang-kadang sesuatu yang kita nggak inginkan, yang disalahin bukan orang lain, tapi ibda binafsik, diri kamu dulu. Nah ini Ramadan ngajarin kita, kalau nanti kita batal puasanya, kurang ibadahnya, bukan nyalahin orang lain. Ini gara-gara kerjaan saya, kantor saya nih ustazah, saya mah pengen baca Quran, tapi kantor saya, Masya Allah, bener-bener Ramadan udah kayak sapi perah karyawannya dibuat. Ya, ada yang begitu. Wah ini saya, bukan salah saya, emang istri saya nih, ya, nggak pernah bangunin sahur, bukan salah saya, emang anak-anak saya yang ganggu dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kita melatih diri kita untuk tidak menyalahkan orang lain, karena apa yang kita lakukan jadi tanggung jawab kita. Insya Allah mudah-mudahan banyak hikmah dari bulan suci Ramadan. Terakhir kata seorang ulama namanya Imam Al-Qurtubi, beliau bilang kenapa Ramadan itu spesial, bulan puasa itu spesial, karena dua. Satu, puasa itu adalah ibadah yang paling efektif untuk menahan hawa nafsu. Baik itu nafsu, mohon maaf, hubungan seksual, nafsu untuk makan, ya, tomak, semua pengen dimakan, disantap, nafsu untuk mengambil hak orang lain, nafsu ngomongin orang, nafsu menjelekkan orang lain. Dan puasa adalah waktu yang paling efektif untuk menghilangkan hawa nafsu itu, meredam. Kedua, kenapa puasa itu spesial? Karena pada ibadah puasa sulit ditemukan potensi kebohongan, potensi ria. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung balas ke hambaku. Jadi kalau ibadah yang lain potensi rianya banyak, teteh-teteh. Sholat, sedekah, coba deh, ya, lagi sholat sama atasan, kemudian diputerin sedekah. Wah, ada atasan nih yang biasanya ngasih 5.000, kita keluarin 100.000. Kenapa? Cari muka. Tujuannya pujian manusia. Atau teman-teman dikenalin sama calon mertua, datang ke rumah calon mertua, yang biasanya sholatnya kayak kecebong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak nyampe 5 menit kelar. Tapi begitu nyampe di hadapan mertua, sholat, Pak, mohon maaf, takbirnya aja beda. Allahu Akbar. Kata calon mertuanya, emang gak salah, mantu saya emang soleh bener nih, kata. Takbirnya aja udah kayak imam masjid Istiqlal, katanya. Nah ini kan bukan karena Allah, potensi rianya masih ada. Tapi puasa gak ada potensi untuk ria, karena gak ada yang tahu kita beneran puasa atau kagak puasa. Cuman Allah yang tahu. Insyaallah ini jadi kebaikan buat kita semua. Allah mudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan kerja, ya, untuk melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan Ramadan memberikan efek
rasa takut yang semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah juga bukan cuman kumpul di dunia dalam keadaan seperti ini, tapi insya Allah Allah kumpulkan lagi nanti di surganya Allah. Terakhir mari sama-sama kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah.